找死了！只能遗憾的是，依旧不敌刺客女王黄奕，即便使出浑身解数，他居然选择硬抗蛮皇珠。彩儿妹妹，这就是你刺客殿精心打造，快看，好帅啊！我都是最强。猎魔团选拔赛居然还能看赛车，你们2人都未能抵达，率先抵达终点者为胜。可以。糟老头坏得很啊！ Pertarungan 8 besar untuk mencari 4 peringkat terkuat. Pertarungan pertama akan dimulai dari kompetisi kekuatan, guys. Assassin tingkat 4 bernama Muning melawan kesatria tingkat 5 bernama Teng Yan. Kurang setara nih, rananya beda 1 tingkat. Sehingga tanpa basa-basi, pertarungan pun terjadi. Dengan cepat Muning menangkap Teng Yan, tapi sepertinya semua itu sia-sia saja di hadapan Teng Yan, guys. Dirinya bisa lolos dengan mudah, malah serangan rantai kapak Teng Yan mulai mengincar Muning dan Tuer. Muning berhasil diikat dan dikalahkan. Eits, kata siapa udah selesai. Muning berhasil memindahkan pedangnya dan Tuer. Teng Yan pun terkena tebasan tepat di leher, guys. Sehingga pada akhirnya si Muning lah yang menang ya guys ya. Pertarungan kedua, Cai Er melawan Huang Yi. Tapi sepertinya serangan Huang Yi itu nggak ada apa-apanya di hadapan Cai Er, guys. Sambatu boneka pun dilancarkan dan Tuer. Sama aja guys ya, Huang Yi dengan mudah dikalahkan. 依旧不敌刺客女王黄奕，即便使出浑身解数。 Pertarungan ketiga, Hao Zhen melawan summoner yang bernama Liao Yu. Dia segera memanggil makhluk terkuat yang bisa dia panggil dengan pengorbanan darahnya, guys, yaitu burung vermilion api. Serangan pun segera dilancarkan. Katanya sih, walaupun pemanggilan ini belum begitu sempurna, tapi kekuatan sang burung itu bisa mencapai tingkat ke-7, guys. Kita hanya bisa melihat apakah Hao Zhen bisa menahannya ataukah tidak. Sehingga Tuer. Hao Zhen pun berhasil menahannya dengan pertahanan armor yang dia dapatkan dari cermin roh kemarin, guys. Dia juga menggunakan pedang untuk menghancurkan burung vermilion dan memenangkan pertarungan ini. Sungguh keren kan? Sedikit fakta ya guys ya, armor holy milik Hao Zhen itu dibuat langsung oleh kuil assassin secara hati-hati. Memiliki daya tahan terhadap api, kilat air, dan elemen lainnya, guys. Apalagi serangan vermilion tadi yang berelemen api, itu nggak bakal mungkin bisa menembus pertahanan armornya Hao Zhen ya guys ya. Mantap bukan? Setelah ini kita bakal melihat pertarungan terakhir. Hayo. Kalian tebak siapakah itu? Yes, benar. Yang Wen Zhao melawan Tuan Yi, guys. Tapi anehnya Tuan Yi tidak kunjung muncul ke atas arena. Hanya ada Wen Zhao seorang. Orang-orang mulai penasaran, tapi tidak lama dari itu muncullah Tuan Yi dengan motor apinya, guys. Ini mah anak motor ya guys ya. Membuat para bocah di sana langsung terkesima. Dan kompetisi pun akhirnya dimulai. Tapi baru saja Wen Zhao mengeluarkan kedua pedangnya, itu langsung dihentikan oleh Tuan Yi. Karena dia mau mengajak Wen Zhao balapan motor saja, guys.
bukan bertarung secara fisik. Wen Chao pun menerimanya dengan mengubah tunggangannya menjadi motor balap juga nih, anjay. Tentu membuat semua orang terkaget-kaget dong. Ini kompetisi bertarung pakai fisik kok malah jadi balap motor ya. Apalagi si Han Qian guys. Sebagai kepala paladin itu kesalnya bukan main. Namun sepertinya semua orang di sana begitu antusias ingin menonton balapan motor. Karena mereka udah bosan dengan tontonan bertarung secara terus-menerus guys. Sekali-kali kasih hiburan lain gitu kan. Lagi pula selama kedua belah pihak bertarung itu sama-sama mau, harusnya nggak masalah bukan? Segera Han Qian dihentikan oleh kakek Lin Xin dan dia membisikkan sesuatu. Barulah dari situ, Han Qian mengizinkan mereka untuk kompetisi balap motor. Kira-kira apa yang dibisikkan ya guys ya? Kok sampai langsung berubah gitu keputusannya ya kan? Sehingga kompetisi balap motor pun dimulai. Siapa yang sampai finish duluan dialah yang menang. 哗众取宠，快看，好帅！我都是最强，猎魔团选拔赛居然还能看赛车，你们二人都未能抵达，率先抵达终点者为胜。 Tuan Yi terus meledek Wen Chao, tapi sepertinya kompetisi ini tidak hanya mengandalkan yang namanya balap motor guys. Namun ada juga saling melawan satu sama lain. Apalagi ada rintangan seperti jatuh meteor, membuat Tuan Yi terjatuh ke dalam jurang. 这些可难不倒他。 Untungnya dia masih bisa kembali dengan selamat, sehingga balap-balapan pun kembali dilakukan. Ternyata guys, meteor-meteor yang jatuh tadi itu dibuat oleh kakeknya Lin Xin. Jadi ibaratkan ini merupakan rintangan buat mereka gitulah guys. Balap terus dilanjutkan. Kalau soal gaya sih hebatan Tuan Yi ya, karena si Wen Chao itu nggak ada gaya sama sekali. Beda sama Tuan Yi yang bisa sambil nyisir rambut di atas motor guys. Kompetisi balap semakin sengit, finish sudah semakin dekat. Tapi baru aja mereka ingin mencapai yang namanya finish, tiba-tiba gunung pun meletus membuat mereka berdua gagal guys. Tapi Tuan Yi pun memilih mengalah. Karena sedari awal emang harusnya dia tuh udah kalah guys. Kan tadi jatuh ke jurang terus ditungguin sama si Wen Chao ya. Dia pun melemparkan motornya ke arah Wen Chao agar dirinya bisa naik ke atas dan mencapai finish. Singkat tuer, Tuan Yi jatuh ke jurang lava sementara Wen Chao berhasil memenangkan kompetisi. Tapi tenang guys, itu jurang lava cumalah ilusi. Namun kakek Lin Xin sempat panik karena kalau sampai dia telat sedikit saja, itu berdua bisa-bisa benar meninggoy atau setidaknya terluka parah guys. Kompetisi ini pun diakhiri dengan kemenangan Yang Wen Chao dan persahabatan antar mereka. Sehingga dengan ini, kompetisi keempat terkuat pun sudah selesai. Kita diperlihatkan siapa saja keempat orang terkuat yang bakal masuk ke final. Dimulai dari Muning dari kuil Assassin, ada juga Hao Chen dari kuil Kesatria, Wen Chao juga sama, dan terakhir Chai dari kuil Assassin. Mantap. Ini quote-quote semua nih kecuali si Muning ya. Tapi masalahnya nih guys, ada kemungkinan Hao Chen bakal bertemu dengan Chai di atas arena kan? Sehingga Chai pun langsung mengumumkan dia mundur dari kompetisi 4 terkuat dan langsung menjadi peringkat 4 saja. Tentu itu membuat semua orang terkejut dong. Apalagi aturan menyebutkan hanya 3 orang teratas saja yang bisa memilih rekan satu timnya. Dan ketiga teratas itu tidak bisa memilih satu sama lain. Singkatnya seperti ini. Kalau Chai juga masuk peringkat 3 teratas bersama Hao Chen, mereka nanti nggak bakal boleh satu tim karena nggak diizinkan guys.
Makanya Chai langsung mundur dan jadi peringkat keempat, supaya nanti dia bisa dipilih oleh Hao Chen untuk setim dalam berburu iblis. Wen Zhao juga kecewa padahal dia ingin melawan Chai dalam kompetisi ini. Ying sebagai perwakilan kuil assassin pun semakin marah. Dirinya sampai berteriak, "Apa kau benar-benar ingin mundur, Chai Chai sudah 100% yakin. Han Qian mengerti guys maksudnya dari Chai dan seperti yang Mimin bilang tadi, membiarkan Hao Chen berada di peringkat 3 besar agar dia bisa memilih Chai untuk satu tim nanti. Tentu Ying memastikan dong Chai yang sudah berkorban banyak untuk kompetisi ini, tapi kalau sampai Hao Chen mengecewakan dan merugikan Chai pasti kuil mereka assassin itu nggak bakal membiarkan Hao Chen hidup dengan tenang guys. Waduh, ini bahaya ini ya. Lin Xin jadi mengingat kata-katanya yang meminta Hao Chen untuk menjadikan dirinya satu tim ketika Hao Chen sampai 3 peringkat besar. Dan waktu itu Hao Chen memang sudah berjanji guys. Jadi pertanyaannya nih, apakah Hao Chen bakal menepati janji itu ataukah tidak? Namun tidak lama dari itu, Mu Ning juga memutuskan untuk mundur karena pertarungan sebelumnya membuat tubuhnya cukup terluka parah. Jadi finalnya, babang Hao Chen melawan si Wen Zhao lagi guys. Pertarungan kedua dari kesatria terkuat. Kalau kemarin mungkin tidak adil karena Wen Zhao lebih tinggi ranahnya daripada Hao Chen, kalau sekarang kan setara ya. Tapi Hao Chen lebih pusing soal satu masalah guys. Dia bingung antara memilih Lin Xin yang sudah dia janjikan atau kekasihnya Chai yang sudah dia cintai. Waduh, kalau sampai nggak milih Chai bisa bahaya dong. Malamnya Hao Chen bertanya-tanya kepada guru Yehua, apakah tidak ada cara untuk memilih 2 rekan tim sekaligus. Jadi ceritanya Hao Chen ingin memilih Lin Xin dan Chai guys. Tapi sayangnya aturan adalah aturan. Nggak diperbolehkan maka nggak diperbolehkan. Hao Chen berpikir sejenak dan mengatakan dia bakal memastikan sudah memikirkan hal ini baik-baik dan akan mengambil keputusan yang bakal mengejutkan semua orang nanti. Sehingga Hao Chen menghampiri kepala Paladin Han Qian dan mengatakan dia memiliki satu permintaan yang cukup menarik. Hayo, permintaan apakah itu? Namun jangan kemana-mana dulu dong. Kita coba masuk ke bagai spoiler Hao Chen melawan Wen Zhao ya. Seseru apa sih pertarungan kedua sejoli ini? Langsung saja buat part 48 nanti kita semua bakal melihat. Akhirnya pertarungan Wen Zhao melawan Hao Chen pun dimulai. Naga emas melawan naga biru. Tapi si Hao Chen sebelumnya ada meminta hal lucu kepada si Chai guys. Dia mengatakan seperti ini. Kalau dirinya sampai menjadi peringkat 1, bisakah dirinya diperbolehkan untuk memeluk Chai? Waduh, mau mesum ini bocah ya. Wen Zhao di sini benar-benar serius. Dia sampai mengeluarkan kedua pedang terkuatnya guys. Begitu juga dengan Hao Chen dong menggunakan pedang sucinya. Sehingga mereka masing-masing mengeluarkan binatang tunggangannya juga. Yang ternyata akhirnya kita bisa mengetahui Wen Zhao itu memiliki unicorn warna putih kebiruan guys. Ini sih super langka dan kuat sekali. Tapi kata Mimin masih kalah jauh dari Hao Ye ya. Pertarungan mereka terjadi begitu sengit sampai mengguncangkan seluruh arena. Dan parahnya lagi, itu tetua atau perwakilan dari ketua kuil warrior itu harus turun tangan dan mengeluarkan kekuatannya untuk menahan semua serangan dari kedua pertarungan ini guys. Karena kalau tidak ditahan, bisa-bisa para masyarakat di sana yang jadi korbannya. Waduh, so selesai dulu.